Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai kerapatan muatan. Sebelum masuk ke materi kerapatan muatan, kita tahu terlebih dahulu mengenai distribusi muatan kontinu. Apabila partikel bermuatan bukan lagi merupakan muatan titik, tetapi sudah merupakan beberapa muatan yang tersebar di mana-mana, walaupun pada jarak yang sangat kecil, maka akan diperoleh suatu daerah yang penuh terisi muatan listrik. Hal ini dapat dinyatakan sebagai suatu distribusi muatan kontinu dari partikel yang sangat kecil, berupa suatu elemen garis atau elemen luas ataupun elemen volume. Sebagai contoh adalah pada daerah antara kontrol grid dengan metode pada elektron gun dalam CRT. Dari distribusi muatan kontinu selanjutnya dikenal besaran yang disebut sebagai kerapatan muatan. Nah, kerapatan muatan ini nanti ada 3 jenis, yaitu kerapatan muatan volume, luas, dan garis. Gitu. Langsung saja kita mulai dari kerapatan muatan volume. Sesuai dengan namanya ya, volume. Berarti nanti ada kaitannya dengan volume dari suatu benda gitu ya. Nah, kerapatan muatan volume itu nanti simbolnya Rho V, menyatakan banyaknya muatan listrik dalam setiap meter kubiknya. Ingat, volume ya, berarti meter kubik atau meter pangkat 3. Apabila terdapat sejumlah muatan listrik dq yang berada pada suatu elemen volume dV dan mempunyai kerapatan muatan volume sebesar Rho V, maka akan diperoleh hubungan sebagai berikut. Rumus yang digunakan nanti intinya dq itu sama dengan Rho V dV, satuannya kolom. Jangan lupa ya, satuan. Nah, kemudian sama-sama diintegralkan dari sisi kiri dan kanan, sehingga ini diintegralkan ya. Ini juga diintegralkan, sehingga hasilnya integral dq adalah Q, dan integral yang sebelah kanan tetap ditulis saja. Karena di sini dV adalah menyatakan suatu volume, berarti integralnya nanti itu adalah integral volume. Perlu diingat ya, kalau integral volume berarti nanti cacingnya ada 3, atau integral lipat 3. Sudah pernah mendapatkan integral lipat 3? Semoga saja sudah ya. Nanti perlu diperhatikan suatu ketika jika menjumpai misalnya di sini bukan dV. Misalnya di sini dl. dl besar ya, dengan L itu luas. Nah, kalau luas itu berarti nanti cacingnya ada 2 atau integralnya lipat 2. Gitu. Itu untuk materi dari kerapatan muatan volume, intinya seperti itu. Jadi jangan lupa ya, ini nanti integralnya lipat 3. Gitu. Selanjutnya untuk kerapatan muatan volume perlu diingat ya, sebelumnya sudah dibahas mengenai sistem koordinat, yaitu ada 3, kartesian, silinder, dan bola. Silinder nanti ada juga yang menyebut tabung ya, sama saja. Nah, nanti dalam menghitung kerapatan volume, itu nanti disesuaikan koordinatnya di mana dulu. Kalau koordinat kartesian, berarti nanti rumusnya Rho R, dx, dy, kolom satuannya. Tetapi nanti kalau koordinatnya silinder, itu rumusnya Rho V, ini ada kesalahannya, Rho V dikali R, dr, dq, dz. Nah, ini bukan dq tapi dv. Perlu diingat ya, silinder Rho V dan Z. Sehingga ini juga bisa dituliskan kalau sesuai dengan materi sebelumnya, pakai Rho V Z ya. Berarti integralnya lipat 3. Ini. Kemudian Rho V, Rho, d Rho, dv, dz. Satuannya kolom C ya. Ini harusnya. Rumus ini juga ada sedikit koreksi ya, karena R-nya ketinggalan. Kalau mau pakai rumus ini juga boleh. Ini Rho V. Nah, harusnya ada dikali R. Nah, baru dr. Itu bukan dq, tapi dv. Ini ya, dz. Satuannya kolom. Mohon maaf, di sini ada salah pengetikan. Yang betul adalah ini.
Atau kalau mau pakai simbol sesuai dengan sistem koordinat, berarti pakainya Rovi, Rodero, Devi, DZ kolom. Ini juga boleh. Nanti mungkin untuk selanjutnya saya akan memilih sama seperti sistem koordinat kolom yang sebelumnya, biar tidak bingung gitu ya. Itu untuk koordinat silindernya. Kemudian untuk koordinat bolanya, saya hapus ya, nanti kalau mau mencatat di pause dulu. Untuk koordinat bolanya, rumusnya Q sama dengan integralnya lipat 3, rho, rho V, R kuadrat, sin theta, d theta, dr, dv. Ini berarti dv. Nah, apabila diketahui besarnya kerapatan muatan bukan merupakan suatu konstanta, tetapi berupa suatu variabel tertentu, di mana variabel tersebut merupakan salah satu dari faktor integrasinya atau integralnya, maka selesaikan dulu proses integralnya sesuai prosedur kalkulus yang berlaku. Kalau kalkulus juga disebut juga matematika teknik atau matematika elektro, semoga udah pernah ya dapat integral lipat 3. Tapi kalau belum pernah, enggak apa-apa. Ini integral lipat 3-nya sederhana kok. Bukan yang rumit. Tinggal dimasukkan aja, bukan yang pakai variabel gitu. Biasanya pakai angka. Gitu. Jadi jangan khawatir. Yang penting dimantapkan materi integralnya, diingat kembali. Gitu. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, ada contoh soal 3.3. Tentukanlah total muatan yang terdapat pada ruang yang dibatasi oleh X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1 juga, Z-nya 0 sampai 1, dengan rho V-nya adalah 10X kuadrat ditambah 20Y kuadrat kali E pangkat minus 2Z kolom per meter kubik. C per M pangkat 3 ya. Itu berarti volume. Nah, untuk penyelesaiannya, kalau misalnya belum ada ininya ya, kita lihat terlebih dahulu di sini. Pembatasnya adalah X, Z, dan Z. Kita lihat masuk koordinat yang mana. X, Y, Z tentu masuk koordinat yang kartesian. Rumusnya sederhana banget ya. Rho V, dx, dy, dan dz. Sehingga dimasukkan untuk perhitungan lebih lanjutnya, saya geser ke slide atau PDF selanjutnya. Gitu, tunggu sebentar. Diketahui berarti di sini nanti X-nya batasnya 0 sampai 1 ya, Y-nya 0 sampai 1, Z-nya juga 0 sampai 1, rho V-nya jangan lupa fungsinya 10X kuadrat ditambah 20Y kuadrat E pangkat min 2Z. Itu nanti yang kita pakai. Satuannya jangan lupa dicek dulu. Ini dianggap sudah sesuai dengan satuan internasional ya, SI ya. Kemudian untuk yang rho V-nya kolom per meter kubik, ini juga sudah SI, jadi tidak perlu dikonversikan. Gitu. Nah, langsung saja menuju jawabannya sebagai berikut. Tunggu sebentar. Yang akan dicari adalah Q. Q-nya integral lipat 3. Sudah ya. Rumusnya rho R dx, dy, dz satuannya kolom. Nah, di sini yang pertama adalah dx. Sesuai dengan batas di soal sebelumnya, X-nya dari 0 sampai 1. Beruntungnya Y-nya juga 0 sampai 1, Z-nya juga 0 sampai 1, rho V-nya nanti dimasukkan. Gitu. Ya. Kita kembali ke pembahasan. Sehingga penulisannya rho R-nya tadi udah dituliskan ya, 10X kuadrat tambah 20Y kuadrat E pangkat 2Z. Ini sesuai dengan soal. DX dulu berarti batas X-nya 0 sampai 1, terus kemudian DY batas tengahnya berarti 0 sampai 1, dan yang paling luar, sama-sama yang luarnya ya, DZ 0 sampai 1. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dihitung saja. Satuannya jangan lupa. Cara menghitungnya yang pertama di sini adalah DX dulu. Kalau dx berarti di sini ada 2 perkalian ya, kurung ini perkalian. Kalau yang di dalam kurung tidak boleh dipisah, kalau yang di luar kurung karena perkalian boleh dipisah. Di sini variabelnya z, sehingga tidak ada x-nya ya. Karena tidak ada x-nya, tidak berpengaruh pada x, maka z-nya boleh keluar dari integralnya. Z-nya, E pangkat min 2z-nya boleh pindah ke sini. Sehingga penulisannya di bawahnya 0 sampai 1, 0 sampai 1,
pangkat min 2Z-nya keluar, integral 0 sampai 1, tinggal fungsi yang ini saja. Dx, dy, dz. Sudah ya? Kalau sudah, saya hapus dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, sementara yang pink dicuekin dulu. Kita fokus sama yang kuning. Nah, kita integralkan dulu yang kuning. Kalau 10x kuadrat, integralnya berarti 2 ditambah 1, 3 ya. Sebagai per, berarti 10 per 3, x pangkat 3. Ini integral biasa. Kemudian 20y kuadrat karena diintegralkan terhadap x, dia nggak punya x ya, sehingga dianggap suatu konstanta atau angka biasa, hasilnya ditambahin x aja. Dengan batas nilai x-nya 0 sampai 1, sisanya dy, dz. Nah, berarti yang integral x-nya sudah selesai. Tinggal disubstitusikan seperti biasa, batas 1 dulu, berarti 10 per 3, 1 pangkat 3, ditambah 20, ingat y-nya tidak x ya, sehingga tetap y kuadrat, yang diganti x-nya saja diganti dengan 1. Dikurangi batas bawahnya, yaitu 10 per 3, x-nya diganti dengan 0, berarti 0 pangkat 3, ditambah, karena di sini x, y-nya tetap 20y kuadrat kali 0. Dengan berikutnya dy, dz, satuannya kolom. Saya singkat C ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal dihitung saja yang warna hijau. Nah, ini dihitung. Ini juga dihitung. Hasilnya berarti 10 per 3. 1 pangkat 3, 1 ya. Kali 1 berarti 10 per 3. 20y kuadrat kali 1 berarti 20y kuadrat. Tandanya plus. Min 10 per 3 kali 0 hasilnya 0. Ditambah 20y kuadrat kali 0, 0. Sehingga ini hasilnya 0, saya cuekin, hilang. Sehingga diperoleh hasilnya cukup 10 per 3 ditambah 20y kuadrat dy, dz kolom. Sampai sini kalau misalnya ada yang kesulitan, silahkan ditanyakan di forum saja. Saya hapus dulu, kalau mau mencatat silahkan di pause. Nah, sudah ketemu hasilnya sampai sini ya tadi ya. Selanjutnya kita fokus sama y-nya. Nah, di sini ada y-nya nggak ada ya, sehingga boleh dikeluarkan dari integralnya. Kita keluarkan ke sini, hasilnya di bawahnya. Nah, kita keluarkan ya hasilnya ini. Integral 1 tinggal 10 per 3 ditambah 20y kuadrat dy, dz. Selanjutnya adalah kita fokus sama y. Sehingga hasilnya 10 per 3 tidak punya y ya, integralnya berarti tinggal ditambah y. Kemudian ini 20y kuadrat, ada y-nya, berarti pangkatnya ditambah 1, jadi 2 plus 1, hasilnya 3, sehingga diperoleh 20 per 3 y pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 1. 0 sampai 1, sesuai dengan batas integral. Kalau sudah, jangan lupa satuannya kolom. Seperti sebelumnya, tinggal disubstitusikan saja, integral 01-nya tetap, pangkat min 2z-nya tetap, berarti sekarang ganti y-nya diganti dengan 1, sehingga hasilnya 10 per 3 kali 1, y-nya ganti dengan 1, 20 per 3, 1 pangkat 3, kalau sudah dikurangi dengan batas bawahnya ya sama dengan 0 ya, berarti 10 per 3 kali 0, 20 per 3 kali 0 pangkat 3. dy-nya sudah hilang, tinggal dz sama satuan kolom. Nah, kalau sudah sampai di sini, tinggal dihitung saja. 10 per 3 kali 1 berarti 10 per 3. 20 per 3 kali 1 pangkat 3, 1 pangkat 3-nya kan 1, kali 20 per 3, hasilnya 20 per 3. Ini 0 lagi ya, 10 per 3 kali 0, 0, 20 per 3 kali 0 pangkat 3 juga 0, berarti ini dicuekin lagi, sehingga hasilnya tinggal di ZC. Itu baru lipat 2-nya ya. Yang terakhir, integral yang terakhir yaitu lipat 3-nya terhadap Z. Nah, dari sini berarti 01, pangkat min 2Z, 10 per 3, udah ya. Sebentar, saya ke ataskan dulu. Hasilnya dihitung dulu. 10 per 3-nya udah, 20 per 3 min 0 DZC. Oke. Ini udah sama-sama penyebut ya. Karena sudah sama-sama penyebut, tinggal dijumlahkan aja atasnya 10 ditambah 20. Karena penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya beda, disamakan penyebut terlebih dahulu. 10 tambah 20 kan 30, dibagi 3 hasilnya 10. 10 tidak ada Z-nya, sehingga 10-nya boleh dimajukan ke depan. Nah, hal ini bisa dilakukan karena di sini tandanya kali, bukan plus. Kalau plus nggak boleh ya ditaruh di depan. Gitu.
Nanti silakan diingat kembali aturan integralnya. Nah, E pangkat min 2Z-nya sudah tidak boleh dipindah ya, karena di sini yang diintegralkan adalah variabel Z, dan E itu punya variabel Z, sehingga tidak bisa seperti sebelum-sebelumnya yang maju-maju gitu, tidak bisa, tetapi harus dihitung. Dalam hal ini seperti itu. Cara ngitungnya sama, integral eksponensial seperti biasa, pangkatnya diturunkan min 2 ya. Turunan dari min 2Z adalah min 2, sehingga 1/min 2 atau min setengah. E pangkat tetap. Nilai Z-nya dari 0 sampai 1. Silahkan nanti integral eksponensialnya dilihat kembali. Nah, kalau sudah berarti 10, Z-nya diganti dengan 1 dulu, min setengah, E pangkat min 2 kali 1. Ya. Kalau sudah diganti dengan batas bawahnya, berarti kalikan 0. Satuannya kolom. Kalau sudah seperti ini, berarti tinggal dihitung saja 10 kali min setengah E pangkat min 2, ditambah ya, min ketemu min, setengah E pangkat 0. Setengah E pangkat 0 ini sama dengan 1. 1 kali setengah berarti setengah. Jadi kalau mau dijabarkan hasilnya 10 min setengah E pangkat min 2 ini tambah setengah kali 1 setengah ya. Nah, di sini kan sama-sama punya setengah, sehingga setengahnya saya keluarkan. Nah, setengah yang tandanya positif saya taruh di depan. Kalau setengahnya hilang bukan berarti 0 ya, kali ini adalah 1, sehingga positifnya saya taruh di depan, hasilnya 1. Nah, sedangkan yang ini karena setengahnya udah ditaruh di depan, berarti sisa minus E pangkat min 2. Ya, kalau sudah silahkan dihitung menggunakan kalkulator, nanti hasil pembulatannya dua angka di belakang koma itu 0,86. 0,86-nya dikalikan 5 hasilnya kalau dibulatkan dua angka di belakang koma hasilnya 4,32 kolom. Nah, kalau sudah, misalkan mau dihitung pakai kalkulator dari sini, itu juga boleh, silahkan. Pakai kalkulator dari sini juga boleh. Asal jangan dari sini ya. Kalau ini tidak boleh karena masih ada Z-nya, belum disubstitusikan. Mau langsung pakai kalkulator boleh, mau dijabarkan dulu biar enak. Sederhana ngitung pakai kalkulatornya juga boleh. Nanti hasilnya adalah 4,32 kolom. Hasil 4,32 kolom ini sesuai dengan yang ada di modulnya. 4,32 kolom. Penjelasannya singkat, panjangnya gitu ya. Nanti silahkan dilihat, dipelajari. Kalau misalnya ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh 3.4. Sayangnya contoh 3.4 ini salahnya fatal banget. Soal dan jawabannya tidak sesuai. Contohnya di sini batasnya 0,1 sampai 0,2, pi per 8 sampai pi per 8, pi per 8 sampai pi per 8 gitu ya, tetapi di pembahasannya beda. Nih, batasnya beda ya. Nah, ini batasnya beda, tidak sesuai. Kemudian rofinya tiba-tiba segini. Sedangkan kalau di soal, nah, rofinya beda lagi. 0,5 R E pangkat min 2A. Sedangkan di sini beda kan? Karena soal dan jawabannya beda, maka dapat disimpulkan bahwa soal ini jawabannya bukan ini. Jawaban ini bukan untuk soal di atas atau dalam artian salah soal atau salah jawaban gitu ya. Nah, sudah saya carikan soal yang benar adalah sebagai berikut. Silahkan nanti dibetulkan. Soalnya harusnya seperti ini. Saya memilih jawabannya yang benar, soalnya yang salah. Untuk soalnya salah karena di sini nanti batasnya pi per 8 sampai pi per 8. Ini nanti tidak membentuk semacam luas ataupun volume, hanya titik gitu ya. Sehingga saya memilih jawabannya yang benar, soalnya yang salah gitu. Itu alasannya. Kemudian kalau mau jawaban versi benarnya, harusnya ini bukan seperti ini. Saya kasih warna merah saja. R-nya itu 0 sampai 1 cm. Ingat, belum satuan internasional ya, masih 1 cm, berarti nanti diubah ke meter. Kemudian di sini ada bentar. Ada Z-nya. Z-nya itu nanti dari 2 cm
sampai 4 cm. Ini juga nanti diubah ke meter. Dan yang terakhir untuk nilai V-nya itu 0. V ya, bukan Q. Sampai silinder sempurnanya 2pi. 2pi. 0 sampai 2pi. Dengan rho V-nya, saya ganti dulu. Rho V-nya itu nanti 5. Tunggu sebentar. Bentar ya, agak macet. Oke. Saya ganti di sini saja, biar nulisnya enak. Rho V-nya berarti jadi 5 kali 10 pangkat minus, aduh macet lagi, minus 5 ini rho Z mikrokolom per meter pangkat, nah macet lagi, 3. Nah ini nanti satuan internasional diubah ke kolom gitu. Saya ulangi lagi, berarti soalnya jadinya R-nya ini nilainya 0 sampai 1 cm. R-nya ini nanti kadang menggunakan simbol rho ya, saya sesuaikan dengan yang materi sistem koordinat silindernya gitu. Jadi ini nanti saya menggunakan bukan R tapi rho. Kemudian Z-nya nanti dari 2 sampai 4 cm dan V-nya dari 0 sampai 2pi. Dan rho V-nya itu 5 kali 10 pangkat min 5 rho Z mikrokolom per meter kubik. Itu untuk soalnya. Untuk penjelasannya nanti di penjelasan juga ada sedikit kesalahan, enggak banyak kesalahan, sehingga penjelasannya saya tulis pada PDF selanjutnya. Saya hapus dulu ya. Untuk jawaban contoh soal 3.3 ini sesuai dengan revisi soalnya, berarti rho V-nya itu min 5 kali 10 pangkat 5 rho Z, satuannya mikrokolom per meter kubik. Ini dijadikan satuan internasional terlebih dahulu atau sesuai SI dulu, berarti diubah ke kolom. Kolomnya berarti 10 pangkat min 6 ya. Nah, sudah dikonversikan. Selanjutnya nilai R-nya atau dalam hal ini nanti saya tuliskan rho sesuai dengan sistem koordinat yang sudah kita bahas di sistem koordinat tabung ya, kita menggunakannya rho. Maka nanti rho-nya batasnya 0 sampai 1 cm diubah ke dalam meter, jangan lupa. Berarti 0-nya tetap, 1 cm-nya berubah jadi 0,01 meter. Begitu juga dengan batas Z-nya 2 cm sampai 4 cm, berarti diubah ke meter 0,02 sampai 0,04 meter. Sedangkan untuk V-nya 0 sampai 2pi tidak perlu diubah. Kita masukkan ke rumus dari sistem koordinat silinder. Bentar ya. Sistem koordinat silindernya tadi sudah ada revisi juga ya. Rumusnya adalah rho V, rho d rho, dV, dz. Nah, kita kembalikan ke jawabannya. Ini. Rumusnya sudah saya tuliskan kembali. Nah, rho V, rho d rho, dV, dz. Satuannya kolom. Nanti selanjutnya saya singkat C ya. Nah, untuk tulisannya yang pertama ada d rho ya. D rho-nya di dalam, berarti untuk rho-nya batasnya 0 sampai 0,01. Nah, ini punyanya d rho. Kemudian untuk selanjutnya ada dV, V-nya 0 sampai ya, 0 sampai 2pi sehingga batasnya 0 sampai 2pi. Dan yang terakhir ada dz, dz-nya 0,02 sampai 0,04. Nah, ini batas dz. Satuannya jangan lupa kolom. Dengan rho V-nya kita masukkan rho V-nya, sudah kita konversikan ke kolom per meter kubik. Ini ya. Kita tuliskan di sini. Nah,
Dari sini kemudian ada konstanta atau angka yang tidak mengandung rho, V, dan Z, yaitu ada minus 5 kali 10 pangkat min 6. Ini langsung bisa kita taruh paling depan, karena tidak ada rho, V, dan Z. Dan ini tandanya kali, bukan plus ya. Sehingga bisa langsung meloncat ke depan, ke sini. Dan yang lainnya ditulis lagi aja, integralnya 3, 0,02 sampai 0,04, 0 sampai 2V, 0 sampai 0,1, sisanya berarti rho-nya saya taruh di depannya ini ya, depannya E ya, rho E min 10 pangkat 5 rho Z. Kalau rho-nya mau tetap di belakang enggak apa-apa sih, cuman biar cantik aja saya taruh di depan. Itu untuk langkah awalnya. Langkah selanjutnya tinggal dihitung saja. Untuk tips menghitungnya, kalau mau dari depan D rho, dV, dan dz boleh, tapi resikonya nanti contohnya kalau mau D rho dulu ketemu integral parsial lebih ribet ya. Tips supaya integralnya tidak terlalu ribet, yang pertama di sini ada rho, V, dan Z. Kita analisis dulu, rho-nya ada berapa variabel nih? Rho-nya ada 2 kali. 2 ya. V-nya ada berapa kali muncul? V-nya tidak ada ya. Tidak ada V di sini berarti 0. Dan dz-nya, z-nya ada berapa? Cuman ada 1 tok. Ini. Nah, jadi silahkan integralnya ini boleh dibolak-balik karena tidak mengandung variabel ya, semuanya angka. Jadi boleh dibolak-balik. Kemudian integral lipat 3 ini termasuk integral lipat sederhana karena cuma dihitung urut gitu aja atau diacak juga boleh gitu. Nah, cara memilihnya yang mana dulu nih yang saya integralkan gitu ya. Pilihlah variabel yang paling sedikit. Berarti nanti ubahlah bentuk ini menjadi yang pertama dV, yang kedua dz, dan yang ketiga d rho. Saya ralat ya. Yang pertama dV, 2 dz, d rho. Batasnya jangan lupa, kalau misalnya mau mengubah d-nya ini yang belakang, otomatis integral cacingnya juga berubah bentuk, karena ini sepasang. Misalnya nih, yang warna merah, d rho ya, itu pasangannya pasti ini. Nggak boleh sama 0 sampai 2pi, nggak boleh. Itu udah saklek. Kalau jadi ini kalau mau dipindah, integral ini juga ikut pindah gitu. Itu ya, dan seterusnya. Kalau dV berarti pasangannya ya sampai 0 sampai 2pi ini, dan yang terakhir dz ya 0,02 sampai 0,04. Nah, dari sini saya hapus dulu. Kembali lagi. Nah, tadi sesuai dengan jumlah variabelnya tadi di sini 0 berarti nomor 1, di sini 2, ini 3. Nah, mau dipindah sekarang boleh, dipindah nanti boleh. Kalau saya pindahnya nanti dulu satu-satu. Berarti dV-nya saya pindah ke sini ya. Kalau dV-nya saya pindah ke sini, integral ininya juga harus pindah ke sini. Sehingga jadi ininya tetap ya. Min 5 kali 10 pangkat min 6-nya tetap. 0,02 sampai 0,4-nya tetap. Ininya pindah. Berarti kegeser ya, jadi 0,01. Ininya. Nah, warnanya putih malah. Nah, ini. Nah, ininya tadi sudah melompat, berarti jadi di sini. Melompat ke sini kan. Nah, jadi di sini. Sehingga dV-nya juga sudah melompat paling depan. Nah, tukeran dengan dr. Nah, saya ulangi, dV-nya tukeran dengan dr, d rho. dz-nya tetap satuannya kolom. Gitu. Sampai di sini. Kalau mumet bingung, dipelajari pelan-pelan. Kalau ada kesulitan ditanyakan saja. Nah, kalau sudah, kita fokus sama V dulu berarti ya. Nah, di sini V. Ada V-nya enggak di sini? Tidak ada. Sama sekali tidak ada V, berarti ini boleh saya tukarkan ke sini. Maju ke depan. Sehingga hasilnya min 5 kali 10 pangkat min 6-nya tetap. Ininya tetap. Ininya tetap. Nah, ada perpindahan ya, rho-nya. Nah, rho-nya taruh di sini. Dipindah ke sini tadi ya. Terus 0,2pi, dV, d rho, dz, kolom. Tunggu sebentar. Nah, berarti kita ngitung yang warna kuning dulu ya. Kalau tidak ada apa-apanya berarti dianggap 1, tinggal ditambah V saja hasilnya. Batasnya berarti V-nya 0 sampai 2pi. Nah, batasnya adalah ini. Kemudian tinggal dihitung saja, berarti di sini sama ya, yang depannya sama, sampai pada V-nya kita ganti 2pi dulu, berarti 2pi dikurangi V-nya diganti dengan 0, min 0. D rho, dz, kolom. Nah,
2Pi dikurangi 0 hasilnya adalah 2Pi. Nah, 2Pi hasilnya di situ saya taruh depan. Sedangkan rho E pangkat min 10 pangkat 5 rho Z-nya tetap cuma tukar posisi. Nah, lainnya sama. Ini sama semua. Nah, kalau sudah di sini rho V-nya tidak ada variabel rho maupun Z, sehingga dia juga bisa langsung ke depan. Nah, taruh depan saja, sehingga hasilnya di bawahnya. Nah, udah ya. Kemudian integral 0,02 sampai 0,04-nya ditulis saja, ini ditulis, sisanya ditulis, sama persis. Tinggal 2P-nya aja kita pindah ke depan. Kalau sudah 2P-nya sudah di depan, kita operasikan. 2-nya kita kalikan dengan 5, hasilnya minus 10. Lainnya tetap. Termasuk belakangnya juga tetap. Gitu ya. Nah, kalau sudah, bentar. Kalau sudah, berarti dikalikan saja di sini 10-nya pangkat 1 ya. Ingat, kalau perkalian, angka bawahnya ini sama, 10-10 sama gitu ya, berarti pangkatnya di jumlah. 1 ditambah minus 6, itu sama dengan 1 dikurangi 6, sama dengan minus 5. Sehingga 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 6 itu hasilnya 10 pangkat min 5. Pi-nya tetap, belakangnya juga tetap. Nah, kalau sudah, saya hapus dulu. Nah, di sini tadi Z-nya cuma ada 1 ya, cuma ada ini. Rho-nya ada 2, dipilih yang paling sedikit, berarti Z dulu yang di depan. Gitu. Z-nya dulu di depan berarti ditukar. Dari sini udah ditukar, Z-nya ditaruh di depan, Rho-nya taruh belakang. Begitu juga dengan integralnya berarti ditukar. Integralnya berarti yang paling depan 0 sampai 0,1, selanjutnya 0,02 sampai 0,04. Jangan lupa ya, kalau D-nya ditukar, integralnya juga ditukar. Sehingga ketemu hitungan baru ini. Diintegralkan terhadap Z. Masih ingat kan kalau misalnya ada E pangkat T, 2T lah. Integralnya dt ini ya. Itu sama dengan turunan dari pangkatnya, turunan 2T kan 2, itu jadi 1/2. 1 turunan pangkat, E pangkat 2T-nya tetap. Hal ini boleh kalau T-nya tidak pangkat kuadrat gitu ya, tetap T gitu aja. Gitu. Dari sini berarti Z-nya kan juga bukan Z kuadrat, ya kan? Karena Z-nya bukan Z kuadrat, berarti yang saya lingkarin ini anggap aja sebagai 2. Sehingga hasilnya 1 per min 10 pangkat 5 rho. Dikalikan rho, berarti rho-nya saya tulis dulu. Ini ya. Jadi per kan ya. Per, dah. Pangkat selain Z-nya ditaruh di bawah. 10 pangkat. Nah, E pangkatnya tetap ya 2T ya, berarti pangkatnya tetap 10 pangkat 5 rho Z. Batasnya Z-nya 0,02 sampai 0,04, jangan lupa di rho-nya belum hilang dan satuannya tetap harus ada. Sama-sama punya rho-nya, berarti rho-nya bisa dicoret sehingga hasilnya adalah yang depan tetap 1 per min 10 pangkat 5 E pangkat min 10 pangkat 5 kali Z gitu ya. Z-nya langsung diganti dengan 0,04, berarti 0,04P, tandanya minus, batas bawahnya berarti tetap 1 per 10 pangkat min 5, E pangkat 10 pangkat 5, rho-nya diganti dengan 0,02, jadi 0,02P. Nah, ini Z-nya diganti, ding. Z-nya yang diganti. Nah, di rho satuannya kosong. Dah, kalau sudah tinggal proses hitungannya aja, yang depannya tetap. Ininya berarti pangkatnya mau di ke atasin ya, biar tidak per. Kalau dari bawah ke atas, resikonya pangkatnya jadi negatif. Pertamanya kan positif, terus mau ke atas, naik tahta gitu ya, jadi negatif. E-nya berarti di sini min, ini kan 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, sama-sama 10, berarti pangkatnya ditambah 5 ditambah min 2 berarti 3. 5 dikurangi 2 ya. Iya ya. Terus 4-nya tetap. Begitu juga dengan yang ini. 10 pangkat 5-nya kita taruhkan ke atas jadi minus 5. Min ketemu min jadi plus ya. Terus E pangkat min 10
pangkat 5-nya ini 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 2, pangkatnya dijumlah jadi 3, sehingga 2-nya tetap, minusnya tetap, minus 2, 10 pangkat 3, row di row kolom. Gitu. Sampai di sini saya hapus dulu. Nah, tadi udah sampai sini ya. Saya kasih batas dulu. Nah, udah. Di sini sama-sama punya 10 pangkat min 5 ya. Nah, biar depannya positif, yang saya keluarkan minusnya. Minus 10 pangkat min 5. Tetap ada pi-nya, integralnya sama. Berarti kalau 10 pangkat min 5-nya minus hilang, berarti tinggal E pangkat min 4 kali 10 pangkat 3 row. Nah, ini tadi minus kan yang keluar. Berarti resikonya di sini bukan plus, tapi minus. Karena minus yang keluar. Minus kali minus plus. Gitu ya. Nah, kalau sudah, berarti sisanya tinggal E pangkat min 2, 10 pangkat 3 row di row di sini. Oh, maaf, di row kolom. Ya. Kalau sudah seperti ini, dihitung saja, minus ketemu minus plus, pangkatnya dijumlah ya, min 5 ditambah min 5, utang 5 lagi, berarti utangnya 10, jangan lupa pi-nya. Nah, ini tinggal diintegralkan lagi. Sama seperti tadi, kalau E pangkat 2T, saya tuliskan lagi. Integralnya dt ya. Berarti turunan dari pangkat 2 ya, /2 E pangkat 2T. Pangkat tanpa T berarti di sini pangkat tanpa row. Pangkat tanpa row berarti min 4 kali 10 pangkat 3. Nah, jadi per E-nya tetap min 4 kali 10 pangkat 3 row. Begitu juga dengan yang satunya. Ini tandanya minus ya, jadi tidak boleh dipisahkan, harus satu-satu diintegralkan. Nah, ini yang enggak ada row-nya berarti min 2 kali 10 pangkat 3. Nah, E-nya tetap. Kalau sudah batasnya 0 sampai 0,01-nya sudah saya ganti 10 pangkat min 2 kolom. Kalau sudah tinggal disubstitusikan saja, row-nya diganti dengan 10 pangkat min 3. Min 2 terlebih dahulu, saya ralat 10 pangkat min 2 terlebih dahulu. Hasilnya berarti 10 pangkat 3-nya saya naikkan ya, jadi 10 pangkat min 3, 4, E pangkat min 4 kali 10 pangkat 3, oh belum diganti. Ini belum diganti. Berarti baru mengotak-atik dulu. Oke, berarti di sini 10 pangkat 3-nya ke atas, jadi 10 pangkat min 3, ini belum diganti. Kemudian dihitung terlebih dahulu, 10 pangkat min 3-nya sama-sama punya 10 pangkat min 3 ya. Karena depannya sudah positif, berarti yang maju ke depan positif saja. 10 pangkat min 3. Nah, maju ke depan dua-duanya. Sehingga yang satu udah habis, yang satu juga udah habis, sisanya min 1/4. Yang habis bukan berarti 0, tapi 1, min 1/4. E pangkat min 4, 10 pangkat 3 row, ditambah, ini juga udah keluar, jadi sisa setengah, E pangkat 2 kali 10 pangkat 3 row, batas row-nya tetap 0 sampai 10 pangkat min 2. Nah, hasilnya saya tulis kembali, row-nya, pi-nya saya tadi kelupaan ya, jadi pi-nya saya selipkan di depan karena kelupaan. Nanti jangan sampai lupa. Ini juga kelupaan satuannya, harusnya ada kolomnya. Nah, gini. Jangan sampai lupa ya. Udah. Kalau sudah, berarti saya tuliskan kembali hasilnya. Tinggal dihitung saja. Nah, ini baru dihitung. Berarti 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat min 3, pangkatnya dijumlah min 13 ya. Berarti 10 pangkat min 13 pi. Dimasukkan, row-nya diganti dengan 10 pangkat min 2. Nah, row-nya udah diganti dan dikurangi dengan batas bawahnya, row-nya diganti dengan 0. Kalau sudah, tinggal dihitung saja. Berarti min 1/4, E pangkat min 4, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 2, pangkatnya dijumlah berarti 10 pangkat 1. Cukup ditulis 10. Begitu juga dengan yang satunya, min setengah, E pangkat min 2 kali 10, ditambah E pangkat 0, 1 ya. Min ketemu min, plus, min ketemu plus. Nah, jadi gini, air mancur. Min. Jadi hasilnya 1/4 dikurangi setengah, satuannya jangan lupa. Ya, kalau mau sampai di sini dihitung pakai kalkulator langsung boleh, mau disederhanakan dulu juga boleh. Cara penyederhanaannya berarti min 4 kali 10, min 40, min 2 kali 10, min 20, dan lainnya tetap. Terus dihitung pakai kalkulator, ini hasilnya nanti pembulatan 2 angka di belakang koma, hasilnya minus 0,25 kolom. Kalau dikalikan dengan yang depannya, termasuk pi-nya diganti 3,14 ya,
Itu nanti ketemu hasilnya minus 0,785 kali 10 pangkat min 13 kolom. Nah, biar pangkatnya ini agak berkurang, maka ini saya pecah jadi pangkat kelipatan 3 ya. Berarti yang paling dekat adalah min 12, 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkat min 12 ini adalah piko. Sehingga bisa saya ganti PC, piko kolom. Sedangkan 10 pangkat min 1-nya kita kalikan dengan angka depannya, berarti komanya maju ya. Kalau komanya maju berarti 0,0785. Piko kolom. Itu untuk perhitungannya. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan tanya saja di forum. Untuk selanjutnya pertanyaannya, apakah hasilnya boleh negatif? Nah, itu. Karena tadi fungsi Rho-V-nya juga negatif, apakah boleh? Jawabannya boleh. Negatif itu tidak masalah. Karena lambang negatif ini biasanya nanti menandakan muatan yang terkandung di dalamnya itu negatif. Contohnya misalnya sinar elektron. Nggak mungkin kan positif. Elektron kan identiknya sama negatif. Nah, biasanya seperti itu. Jadi, untuk negatif, positif tidak masalah. Itu nanti menandakan muatan yang terkandung di dalam bendanya itu apa. Gitu. Contohnya kalau misalnya muatan yang terkandung di dalam sinar elektron berarti otomatis harusnya negatif dong. Gitu. Nah, jadi positif negatif tidak apa-apa. Dari soal ini bisa dikembangkan menjadi beberapa soal lagi. Contohnya ada hubungannya dengan arus listrik sebagai berikut. Ada pengembangan soal. Berarti ini termasuk semacam kode ya. Silakan dipelajari baik-baik. Misalkan ditambahkan, soalnya tidak sampai di situ tadi. Tapi ada tambahan, diasumsikan potongan berkas itu bergerak dengan kecepatan tetapnya 10%, kecepatan cahaya. Maka potongan ini akan menempuh jarak, konsekuensinya 2 cm, dalam waktunya 2/3 ns. Dan arusnya dapat dihitung sebagai berikut. Perlu diingat ya, rumus arusnya adalah delta Q per delta T. Kalau dalam hal ini ada deltanya, maka misalnya di sini lambangnya negatif, cuekin aja. Tetap positif. Begitu juga dengan delta T-nya. Perubahan waktu ya, itu tidak mungkin negatif, pasti perubahannya dalam bentuk positif. Sehingga kalau ada negatif-negatif seperti delta Q-nya, minus 0,0785, negatifnya dicuekin. Sehingga hasilnya adalah, yang saya masukkan cuma positifnya saja. Nah, kemudian diubah ke satuan internasional, jangan lupa, bukan piko lagi ya, berarti kita ubah ke kolom, pikonya kita ganti 10 pangkat min 12, kemudian bukan NS lagi, kita ganti ke second, detik saja, NS ini kalau dikonversikan ke S itu 10 pangkat min 9. Silakan dihitung pakai kalkulator, nanti hasilnya adalah 1,18 kali 10 pangkat min 4. Min 4 ini yang mendekati, kalau misalnya pangkat 3 nanti terlalu jelek ya, coba kita cantikan dengan yang pangkat min 6. Nah, min 6 ini biar jadi 4 ditambah 2 ya, sehingga ada konsekuensinya ini. Hal ini kalau misalnya dikembalikan hasilnya tetap sama. Gitu. Nah, min 6 ini adalah sebagai mikro ampere, 10 pangkat 2 dikalikan dengan 1,18, sehingga hasilnya 118 mikroampere. Itu untuk penambahan soal mengenai kerapatan volume. Kerapatan muatan volume. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya kembalikan ke modul. Saya hapus dulu. Nanti kalau ada kesulitan jangan sungkan ya, tanyakan saja di forum. Nah, untuk selanjutnya setelah kerapatan muatan volume sudah selesai, berikutnya ada kerapatan muatan garis. Perlu diingat kerapatan muatan garis ini sebenarnya ribet banget, ribet, rumit dan susah gitu ya. Tapi di sini alhamdulillahnya dikasihkan yang paling sederhana dari yang paling rumit. Langsung saja kita masuk ke kerapatan muatan garis. Apabila tunggu sebentar. Oke. Apabila tipe dari distribusi muatan volume tersebut pada suatu filamen yang sangat halus dengan BM yang tajam seperti pada CRT, maka distribusi muatan dinyatakan dengan kerapatan muatan garis atau ROL. Sejumlah muatan dq pada suatu filamen sepanjang DL dengan kerapatan muatan ROL itu dapat dinyatakan dalam hubungan sebagai berikut. Hubungannya sebagai berikut. Dq-nya ROL DL. Kalau tadi rho V dV ya, itu integral lipat 3, kalau DL integral lipat 2. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk total muatan garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran, nanti rumusnya adalah sebagai berikut.
Sedangkan untuk intensitas muatan listrik pada suatu titik yang disebabkan oleh suatu muatan listrik yang terdapat pada suatu benda atau elemen volume, bukan muatan listrik ya, maka cara menentukan E-nya itu nanti dengan metodenya sebagai berikut. E-nya itu Q per, pakai rumus intensitas muatan listrik pertemuan sebelumnya yang dengan hukum Coulomb. Ini rumusnya. Cuman bedanya kalau yang kemarin Q-nya itu sudah bisa dicari gitu ya, atau sudah ditentukan gitu. Kalau ini kita harus mencari. Kalau yang kemarin sudah diketahui, yang ini mencari. Cara mencarinya seperti kerapatan muatan tadi, contoh-contoh soal tadi. Pakai integral volume, rho R dV atau rho V dV. Nanti tergantung sistem koordinatnya yang mana, kartesian, silinder atau tabung, atau bulat. Nah, gitu. Di sini kalau misalnya Q-nya positif, lambangnya nanti S1. Kalau Q-nya negatif, lambangnya S2. Itu untuk sedikit materi tentang kerapatan muatan garis. Lebih lanjutnya, berikutnya ada gambar dan ada contoh soal. Nah, gambarnya kurang lebihnya seperti ini ya. Untuk contoh soalnya, kita cek dulu. Di sini sederhana, karena hanya melibatkan Z ya, sehingga nanti integralnya rho L dl-nya cuma dz aja. Nggak ada yang lain. Sehingga nanti jawabannya integral 0 sampai 4, rho L-nya kita ganti 5 E pangkat min 2Z dz. Jangan lupa satuannya kolom. Gitu. Di sini sudah kolom per meter ya, jadi sudah SI tidak perlu diubah. Tinggal dicek aja integralnya. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya, teknik integralan coba diingat-ingat integral yang sudah dipelajarinya, terutama yang integral eksponensial, apakah benar seperti ini? Nah, itu pertanyaannya. Kalau benar, ya udah, berarti jawabannya betul gitu. Tetapi kalau salah, silahkan dibenarkan di rangkumannya, gitu ya. Jadi untuk materi hari ini tentang kerapatan muatan sampai di sini saja. Untuk materi selanjutnya, intensitas medan listrik oleh distribusi kontinu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang terakhir, silahkan dicek integralnya yang saya lingkari kuning ini sudah benar atau ternyata salah seperti contoh soal sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya salah, silahkan dibenarkan. Tapi kalau belum sudah benar, silahkan dilanjutkan gitu. Tapi kalau bisa nanti teknik pengintegralannya yang runtut seperti PDF satunya ya, seperti ini ya. Nah, gini. Nanti kalau hasilnya ternyata sama, berarti benar gitu. Tapi kalau salah, beda, berarti salah gitu ya. Silahkan mencoba atau mengecek contoh soal 3.5-nya benar atau salah. Jangan lupa dirangkum juga materi. Gitu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai kerapatan muatan. Kurang lebihnya jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kesusahan atau kesulitan, jangan sungkan-sungkan bisa tanya di forum, baik di grup WA maupun bisa tanya langsung via PC WA. Saya akhiri sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.